Mas Sudur, kok sulit namamu? Mas. Iya, nanti tanggal 25 Mei ya. Ya. Masuk apa tinggi? Masuk ke wes iwir-iwir. Apa toh? Jenenge? Iya ro, apa jenenge? Ya, baik. Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Ini episode yang menarik juga, sangat amat menarik Ya, ganti baju saya enggak. Ya, ini adalah baju jersinya event yang luar biasa sebetulnya ya. Kita berdua ikut waktu itu ya. Ya, sama grupnya Michael, Ya, sama Michael. Ya, kita berterima kasih ya. Harus berterima kasih almarhum Michael ini yang begitu luar biasa. Sehingga dia bisa mengikutkan berapa itu, lebih dari 20 orang. Ya, dia jadi salah satu sponsornya juga. Iya. Aduh. Yang saya agak sedikit getun ini hari ya. Kenapa kok saya nggak pakai MTB sejak tahun lalu? Ya, waktu itu anak-anak yang naik Santa Cruz, The Santa Cruz Gang itu, waduh, enjoy banget, waduh, duro di MTB, aduh, ya. Nah ini adalah jersey Duro, ya, event Duro ini. Ini yang tahun sebelumnya lagi ya? Bukan, tahun kemarin. Enggak. Yang tahun sebelumnya warnanya merah. Loh, yang tahun kemarin Pertama. yang merah hitam, yang batiknya rame banget itu yang saya ikut itu. Oh gitu ya? Iya, ini yang tahun sebelumnya lagi. Oh ini yang tahun pertama berarti. Iya. Benar. Iya benar. Jadi saya ini sudah 3 kali ikut Duro ini, Ring. Pas. Jadi ini yang ketiga. Maksudnya ini bakal ketiga kali kalau saya ikut ya yang di bulan Saya Mei baru nanti. ikut yang tahun lalu. Ya betul. Jadi Padde. oh ya betul. Jadi sedikit mengenai Duro ini adalah Kenapa kok dikasih nama Padde? ya bosok Madura. Enggak. Perancis kan juga gitu. A de toi. Iya. Bisa-bisa. Iya, di Perancisin. Bukan. Heeh. Bisa. Orang Madura itu asalnya dari Perancis. Oh iya bisa. Apa aja wis. Jadi kok Yakob sudah ngikutin Iya. Duro ini dari Pak Pak Kalau saya Padde. Pade ta. Padde. Ya Nah, wis. ini Ya. yang tahun ini berarti Ya. saya Ya. ngikuti yang kedua, tapi udah Congratulations loh ya, event yang dilaksanakan atau dimotori oleh Jalani Aja ini ya. Ini sudah kali ketiga. Jadi jalani aja ini kalau saya ngelihat ya. lama-lama bisa motonya bisa berubah. Iya, apa? Ya. Apa? Jadi kan namanya jalani aja CC. Iya. Nah, toh. Nah, nanti lama-lama bisa motonya gini. Ada jalan nggak ada jalan, yang penting jalan-jalan. Kalau saya dulu zaman masih latihan trail, Iya. itu ada jalan, nggak ada jalan, bikin aja jalannya. Benar. Trapasen wes. Trapas. Ya, jadi saya yang suka event ini itu adalah kita naik ferry-nya itu loh, Rik. Ya toh. Jadi di mana kita ini Kapan lagi Anda umpel-umpelan di atas ferry? Iya, makanya itu ya. Kita ini Nah, biasanya kan gini kok Yakob.
kita ke Madura, ya toh, kalau kita pingin makan apa bebek Sinjai. sinjai, terus apa ada apa nasi campur apa itu yang terkenal di situ, ramai juga depotnya itu. Ambonia. Itu kan naik mobil kebanyakan, ya toh, naik ferinya naik mobil. Naik sepeda pola lu enak. Ya toh, Enjoy. terus kalau naik sepeda dulu kan orang-orang pengalamannya kan naik sepedanya lewat jembatan Suramadu. Nah, kan belum pernah naik feri bawa sepeda, kan jarang. Nah, toh. Nah, ini merupakan satu experience yang mungkin Anda harus cicipi. Apa sih bagi yang belum pernah lo ya? Bagi yang belum pernah, Anda wajib ngerasain gimana sih rasanya naik feri bawa sepeda. Iya, makanya. Ya, itu naik ferinya aja enak karena kita bertemu dan berkumpul dengan cyclist yang majemuk ya Rick ya. Dan jangan kaget, cyclist itu tahun ini dengarnya sudah ada 300 orang yang mendaftar loh. Selamat sukses. Iki Event Duro ini ya. ini. Jadi bagi Anda yang belum mendaftar, silakan segera ya ke Instagramnya, IG-nya jalani aja, cek di situ ya. Eventnya yaitu nanti tanggal 25 Mei, bulan depan tanggal 25 Mei. Oke. Nah, gini, ayo Rick, kita sebelum masuk ke topik-topik yang utama mengenai Duro ya kan. Sedikit dong cerita tentang Duro keduamu. Sedangkan saya kan Duro pertama dan kedua. Ini tahun ini adalah yang ketiga ya. Atau aku dulu karena aku sudah pernah mengikuti Duro One. Ya. Ya, boleh. Ya. Duro One waktu itu adalah pertama juga saya memakai 3T Exploro, Rick. Oke. 3T Exploro dengan ban tubeless, Rick. Oke, ya saya enjoy sebetulnya, enjoy banget. Waktu itu saya bersama Alex, ya loh, Alex Jeep. Ya. Dan pada waktu itu saya ingat juga ada si bosnya Cincau itu siapa namanya? Waduh, siapa ya? Ya dia. Ya pokoknya bos Cincau. Ya dia juga ikut, dia naik itu Orbea, Orca, tapi bannya tipis waktu itu, Rick. Bannya ya sebetulnya nggak tipis, tapi saya ingatnya ya ban bawaannya Orca itu kalau nggak salah size 30 itu. Oke. Tapi dia fine aja. Itu karena yang itu event yang pertama, Rick. Lebih banyak aspalnya. Bukan aspal lah, paling enggak ya masih tipis-tipis ya, lah. Tipis-tipis. Medannya belum terlalu jahat. Ya. Bukan terlalu jahat ya. Terlalu menantang. Ya. Lah pas event kedua sudah masuk ada bau-bau off-roadnya, Rick. Sudah persentase off-roadnya itu sudah lebih banyak. Oh, masih sedikit itu. Oh, bagi kamu masih sedikit. Bagi saya itu sudah mulai ada off-roadnya nih. Ada single tracknya kan? Masih ingat kan? Oh ya. Iya, ada yang single kayak track. kop turun sambil Ya wes. Ya, oke. Tapi di mana saya meluncur dengan happy-nya. Weh. Terus jangan lupa ada tanjakan yang gini itu ya, Rick. Nah, itu. Dan turunan yang banyak pasirnya itu loh, Rick. Nah, ya itu yang kayak di mana saya meluncur. Weh. Yang MTB-an itu saya lihat Budi zoom. Wah, jealous aku, awas kon. Ya, itu event yang kedua. Tapi ada kemungkinan nanti event yang ketiga ini lebih hebat lagi, Rick. Saya mengharapkannya juga lebih banyak off-roadnya karena juga ada ini jaraknya itu 100 kilo loh. Dulu 100 kilo, 70-an. Dulu yang kita ikut tahun lalu 70-an ya. 70-an. Ini 100, Rick. Dengan rute-rute ada yang baru, Rick. Jadi yang Duro One dan Duro 2 nggak ada. Iki diputer nang ndi? Ya makanya itu membuat penasaran kita jauh lebih gede. Kalau bisa banyak turunnya aja. Ya. Nah, sekarang gini, Rick. Oke lah, pengalamanmu dari Duro yang kedua, kamu kan memakai MTB ya, Rick. Ya. Saya memakai gravel bike. Saya pakai hardtail. Anak-anak dari S7TC itu memakai Santa Cruz full shoes. S-Work.
Ashworth, terus Polygon, Santa Cruz, ada Intense, yes, ada Siskiyou D7. Jadi kebanyakan full suspension, saya aja yang hardtail. Nah, Koyakop satu-satunya gravel. Nah, ya kalau dari apa yang saya rasakan ya memang asik sih, seru. Rutenya asik dan pada saat Duro kedua itu untuk pertama kalinya Koyakop mencoba GRX One By. Bener. Tapi yang Tapi itunya masih belum full system itu waktu itu. Oke. Ya. Nah, saya pakai One By juga 1x12, crank depan 34. Saya pakai Scott Scale. Kesan pertama, tangi isu. Tangi isu banget jam 4 Tangi isu. Soalnya harus ngejar jamnya ferry. Terus saya dari rumah saya di daerah Surabaya tercoret. Perbatasan. Jadi saya bukan Surabaya Selatan tapi selatannya Surabaya. Iya, Mas. Luwe nemen maneh. Lumen meneh. Luwe nisor. Oke. Itu ke Perak itu kan 20 kiloan. Iya, benar. Ya udah pemanasan sekalian lah ke sana. Terus naik ferry. Yang pengalaman baru buat saya. Minum kopi pagi-pagi di atas ferry. Wah, iku Rik enak. Ya toh, anginnya seliwir-seliwir. Iya. Kepingin turu maneh. Iya. Dan kita sempat membuat episode ya di situ ya. Asik loh. Ya udah. Iya. Terus turun dari ferry ya itu mulai disambut dengan tanjakan. Yes. Ya itu tanjakan pertama itu kan masih fresh-freshnya. Fresh-freshnya. Ya. Itu tanjakan. Di mana yang pakai tubai itu pada ngoper ceklek. Kita memang krek. Mari. Nah, tapi ya rutenya lo komplit. Jadi nanjak rolling ada, kemudian flatnya ada, kemudian off-road mulai single track, persawahan ada. Cukup seru. Saya bilang ini seru karena apa? Saya bisa ngebut, saya bisa pencilaan, saya bisa ngetawai yang lain. Ya fun, very fun, sangat fun. Nah terus bahkan saya bisa, walah ono iki di sini ya. Ono iki nih, Rik. Nah, rute yang paling berkesan buat saya di situ itu sebetulnya pada saat saya lupa daerah mana, tapi yang menurut panitia itu kalau ndak musim kemarau ndak bisa dilewati. Gitu ya. Karena kalau musim hujan jadi sungai. Oh. Dan itu berbentuk memang bentuknya cekungannya sungai. Gini ya, Rik, iya, ya? sungai itu. Oh, itu sebetulnya sungai, Rik. Iya. Karena musim kemarau jadi kering. Ojo-ojo nanti dilewat situ, Rik. Ojo sampai kelem nih. Kalau lewat situ saya tambah getek. Duduk sepedaan ya, Rik. Iya. Nah itu saya paling seneng di situ. Ternyata di Madura ada tempat sedingin itu. Dingin memangnya, Rik. Dingin, Ya? sejuk banget. Sejuk banget, betul. Benar. Itu kan sudah, jadi panitia ini desain rutenya waktu itu komplit. Jadi nanjak tipis-tipis ada, nanjak panjang ada, dikasih teduh-teduhan yang asik juga ada, single tracknya ada, turunan persawahan bahaya ada, ya juga ada, Rik. turunan yang mendebarkan juga. Saya tidak merasakan turunan yang berbahaya. Iya, kon Pak MTB. Ya, ya toh? Iya. Terus berpanas-panas ria juga ada. Itu memang benar, Madura itu mataharinya bukan 3 lagi, sudah 5 sekarang. Benar. Wah, saya minta ampun. Tapi ya itu sebetulnya ikut event gini itu bukan kita mau cuman happy-happynya, tapi kita juga mau tahu limit badan kita sampai di mana. Itu penting. Sampai di mana kita sanggup gitu loh. Limit badanmu sampai mana. Jadi pembuktian bahwa latihan Anda selama ini benar-benar efektif. Iya, betul. Tuh. Terus mulai dimasuk di Bukit Jedih itu, ya itu seru. Jedih, iya. Jalannya kan mencar-mencar. Iki sing di sing bener, iki sing di sing bener. Ya toh? Nah, itulah dibutuhkan. Nah, kita akhirnya bisa kenal dengan orang lain yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah ketemu. Iya. Karena apa? Pada saat kita Garmin yang nge-lag atau petanya nge-lag,
terus kita ini bingung tola-tole, Iya. di saat itulah kita berkomunikasi. Ih lewat mana? Waduh lewat mana ini? Kiri. Nah, Terus. akhirnya saling kerjasama. Nah inilah akhirnya jadi kenal. Kalau sudah kenal ya, ketemu lagi lama-lama kenal lagi. Nanti aku pakai IG Spot aja. Hah? IG Spot. Saya enggak punya IG Spot, adanya Garmin ya udah pakai itu. IG Spot lebih akurat. Nah, Kalau soal terus gitu-gituan. Oke. nanti kemudian asiknya lagi apa sih? Apa ya? Jadi kita itu melihat Madura itu dari sisi yang berbeda. Iya. Jadi dari sisi biasa kita ngelihat Madura udah Suramadu udah selesai. Tapi kita melihat dari dalam. Betul. Itu completely different. Yes. Ya. Bukit Gede waktu itu kan lewat Bukit Gede. Iya. Wah, itu momen yang tepat itu. Iya. Saya enggak tahu gimana cara ngitungnya. Jadi pas entor Pewanas itu kita masuk Bukit Gede. Betul. Wih, itu wih. Terus setelah Bukit Gede selesai kan itu ada andai kata nggak ada mobilnya Michael itu ya kita ya kehausan. Mungkin kita wis jadi tengkorak Rin. ini pelajaran buat saya. Tempo hari saya cuma bawa bidon itu 2. Kali ini saya bawa water bleeder. Harus ya. Ya. Bayangkan kecem lu Madura itu. Tapi dibilang kejam ya tidak sekejam Ibu Iya. Tiri. Waduh. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri tak sekejam Ibu Kota. Iya. Itu kan ada judul filmnya dulu. Iya. Gitu. Ya, Nah, lumayan menarik juga ya. Ya, jadi gini. Ceritamu itu. memang waktu ikut Duru 2 itu saya mengakui saya kurang persiapan. Ya, enggak apa-apa. Saya enggak terlalu siap waktu itu dan juga berapa hari sebelumnya itu saya kelupaan kalau event itu sudah dekat sehingga saya berapa hari sebelumnya gebar-geberan terus. Jadi selama seminggu penuh itu saya beruberan sepedaannya. Ya, wis. Sehingga pada saat Duru itu tengah-tengah setelah ada rute tambahan. Iya. Nah, ini rute, Ya, rute tambahan yang rute yang, tambahan. Ayo, mau coba-cobaan. Kom lewat sini. Lalu saya tanya anak-anak yang S7 Iya. lewat mana? Belok kiri apa lurus? Kom. Aduh mati aku. Nanjak. Iya, iki tanjane Dian iki. MTB lagi. Klunyuk naik, udah turun. Begitu turun itu kan kaki otot saya udah fatigue. Aduh. Terus serunya. Iya. Kesasar itu. Bukan kesasar serunya itu. itu bukan kesasar Iya. kayak kok. Ngelihat orang kok gelem-geleme foto mbek kebo. Hanya Foto sama sapi. Hanya demi untuk mengejar hadiah ya, Rik ya. Lah ya. Tapi ya wes. ngono ae. Oh, gitu. no ya. Nah. Terus tapi mungkin ini masukan Bapak Panitia, mungkin bisa dikasih tulisan-tulisan. Apa? Supaya apa tulisan? Kayak surga itu, saya seneng. Oh. Banyak tulisan lucu-lucu. Ojo ngriwi ae. Bikang. Bener toh? Terus opo, wono itu menghibur. Menghibur pada saat kita sudah merasa down. Iya. Jadi ojo ngriwi ae. Iya ya. Iya. Aku kayak ngomel ae. Kalau ngomel itu. Iya. Tapi secara garis besar event ini fun, Iya. very fun. Iya, Nah, iya. cuman gini, saya melihat banyak yang salah setting, Iya. salah equipment, Salah ya. equipment, salah setting. Jadi karena event ini mengandung off-road, ya, off-road yang cukup panjang dan medan off-road Madura sangat berbeda dengan medan off-road di Jawa, di mana Madura itu banyak tanah kapur sehingga batu padas atau karang itu kan bekas karang, bahaya itu. tajam, Tajam banget. sangat tajam. Jadi Anda wajib satu bawa ban dalam cadangan kalau yang kelincer, ya. Kemudian bawa pompa kecil. Kemudian jangan lupa bidon itu minim 2. Iya. Dan manfaatkanlah warung-warung terdekat untuk selalu mengisi bidon Anda. Betul. Itu. Terus kalau bisa
pakailah bidon yang ada insulatornya, sehingga Anda bisa nyimpan Tetap cool. tetap dingin gitu. Bidon insulator ya. Kemudian ya bawa aja snack-snack kecil di tas itu. Kalau Anda membutuhkan, nggak usah bawa roti sak bodor ini, nggak usah, karena warung-warung di situ cukup banyak. Iya. Ya kemudian apa ya? Uang kecil lah, bawa uang kecil karena kita akan masuk di perkampungan-perkampungan, desa-desa, sehingga kemungkinan untuk nyusui itu ya membingungi karena harganya juga murah-murah. Masuk akal. Nah itu kemudian ya bawa multi tools yang kecil, multi tools kecil kayak misalnya topik atau topik Hexus atau merek apapun lah. Kemudian kalau Anda mau bawa backpack ya. Terus ban. Rik. Aku wong sugih, Rik. Nah. Aku nyeluk baik dokter po kayak melok ya aku. Lah aku mancal kok. Tak dukung kok. Nah, aku mancal kok. Enak ay. Oh no. Oke. Terus ban ya. Jadi gini, ban yang bisa Anda pakai dengan nyaman untuk men-tackle medan-medan off-road itu adalah ukurannya 30C up. Iya, 30. C ya, lebih. 30C, Jadi, 34. kalau Anda ya. bisa pakai 40C lebih bagus. atau 50C itu akan lebih convenience. Ya. Dan jangan pakai ban yang terlalu halus. Jadi cari yang gak bergerigi sehingga Anda mendapatkan kontrol yang baik. Bener, ya. Hati-hati loh guys ya. Terus hati-hati. pada saat Anda off-road, melibas jalan-jalan off-road, perhatikan rasio gear. Ya. Jadi jangan menggunakan rasio gear berat atau speed meskipun itu dia datar. Ya. Karena itu medan off-road itu unpredictable. Yes. Ya, kan kok ya kamu udah ngerasain sendiri kan off-road yang sebetulnya kayak apa itu unpredictable. Sehingga kalau Anda kepergok, itu Anda mau start lagi karena itu rasionya rasio speed, itu Anda stall pasti. Saya masih ingat yang kamu cerita itu di mana waktu kita ngelewati yang dingin itu, Rik. Ternyata itu bawahnya itu banyak daun-daunnya, Rik, ya. Sehingga walaupun misalnya Anda pakai ban itu bisa kepleset loh itu, Rik, karena daun-daunnya itu ya. Unpredictable. Nah itu. Dan itu sepanjang berapa kilo itu, Rik? Lumayan. Ya, lumayan. Lebih dari 1 kilo itu ya. Nah terus perhatikan Anda harus cek betul-betul kondisi sepeda. Ya, kondisi sepeda Anda harus cek supaya Anda tidak berkendala di tengah. Ini kan sayang kalau Anda misalnya udah bangun pagi capek-capek sudah bayar pendaftaran, nyandet gara-gara sepedanya fail. Fail gara-gara apa? Ada permasalahan Anda tidak selesaikan. Jadi itu pun Anda nyandetnya itu buncit bisa. Wah, deg-degser kon. Ayo kon. Yo lek ketok, lek enggak nyasar mah. Nyasar sisan. Ayo kon. Engko mulainya harus ngejar ferry lho yo. Oh, ferry dia lak wis terlambat ya wis. Nah, golek ferry dhewe. Nah, terus gini, belajarlah membaca navigasi. Baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan cyclocom ya. Nah, kemudian kalau misal dan pastikan bahwa handphone Anda full charge. Kalau bisa bawa power bank. Kita enggak tahu. Kalau perlu bawa PLN. Gardune. Dieret-eret. Apa itu? Sutet. Sudah tadi gawa pisang. Wow. Nah, itu memang kita memang must be prepared for anything. Jadi dengan Anda, kalau Anda memang mungkin Anda belum pernah memiliki pengalaman untuk melakukan solo ride ultra atau apa. Nah, ini bisa Anda pakai untuk ajang belajar. Betul. Karena apa? Medannya variatifnya macam-macam. Kemudian Anda juga dituntut untuk bisa survive sendiri. Karena gini, ya kok. Misal pada saat kita tidak goes, kita bisa menjadi tidak egois. Tadi pada saat goes kita bisa menjadi egois. Misal saya bawa pompa listrik, ya kan, yang mini.
Kalau saya lagi ndak goes mau pinjem aja. Iya. Tapi Kalau pada goes pinjem iki lek mbok pakai ngumpul terus banku sing gembos baterainya entek piye ya itu. Anda malah ngerepoti orang gitu jadi, loh. Anda harus tire lever harus bawa, Yes. kemudian pompa mini pump itu harus bawa. Terus kunci simpel-simpel lah itu mini tools itu harus bawa. Nah, terus usahakan kacamata pakai yang benar, glove itu juga membantu, kemudian buff. Iya, buff Itu supaya leher Anda tidak tersengat. Bukan hanya leher, Rick, debu. Kalau debu saya enggak terlalu takut. Ya toh. Tapi kalau semriwing di sini nih loh, waduh perihnya minta ampun. Mau diolesi sunblock ya silakan lah, Anda harus siap intinya ya. itu. Kemudian yang pasti Anda harus menjaga intake air ya, karena panas banget. Jangan mudah terpancing euforia lagi seru-serunya. Ingat loh ya, ada kemungkinan bahwa panitia itu sengaja nggak menyediakan water station yang banyak dan sengaja hanya kamu dikasih cuman 1 botol 1 orang. Itu mungkin alasannya yang dulu-dulu tuh biar Anda membaur dengan warga sana, membeli di warung, intinya gini loh, membeli kita event-event begini ya, apa-apa sih, oke sih ya. Event-event gini ini kan juga supaya apa sih? Supaya kita bisa mengenalkan suatu daerah, kemudian mengangkat perekonomian daerah itu, meskipun impactnya kecil, tapi dari kecil itu mungkin bisa menjadi besar suatu saat. Jadi harapannya kan itu. Jadi ya kita karena itu tadi siapin uang kecil. Kalau Anda nemu warung gitu, Anda mau pingin isi bidon. Rick, kalau kamu bilang uang kecil nanti orang Maduranya tersinggung, Rick. Uang kecil daripada nyusui ndak karu-karuan. Uang gede lah, Rick. Aduh, maksudnya traktiran konco-koncomu iku kilo cepet kabeh. Lah kalau gak apa-apa sih. Berhentinya 5 warung. Lah bonyok. Ya itu bagus. Tips-tips semua bagus sih. Itu terus sopan lah. Gitu. Jadi gini, itu penting itu. Jadi kalau Anda misalnya jangan buang-buang sembarangan. Jadi misalnya Anda makan gel atau snack gitu ya. Kantong ono wis. Jadi jangan nambah enggak apa-apa. Enggak ya, maksudnya kan bawa kantong plastik lah, Pak, kantong plastik masukin di situ. Buang di tempat sampah, jangan dibuang-buang sembarangan. Sayang. Jadi karena gini loh, ada beberapa daerah itu yang memang alamnya masih asli. Ya, alamnya masih asli dan bersih. Betul. Sayang sekali kalau gara-gara kita itu kotor. Saya paling benci itu kalau ngeliat saya masuk berusuk-berusuk ke hutan itu saya paling seneng. Terus nemu botol aqua lah, opo snack, opo digeletaan di situ. Wah, saya paling benci kalau sampai ketemu gujel. Nah, gujel ada gini ya. Nah, itu. Gujel, sisjel. Loh. Nah, itu dibuang sembarangan. Sayang, jangan ya. Jadi usahakan Anda membawa kantong plastik kecil di tas atau di saku Anda untuk nempatin sampah makanan. Kalau udah Anda ketemu tempat sampah atau masukin itu. Jadi marilah kita jaga sama-sama jaga. Jadi supaya kalau ada event lagi dulu 4, 5, 6, 7 dan seterusnya di Madura itu masyarakat tetap welcome. Gitu loh. Karena kita kan berasal dari mungkin dari kota besar, mosok orang kota jorok. Di sini. Kalau saya loh Rick ya, nanti pasti kan kamu tahu bahwa rencana saya itu apa, ya kan? Sepeda saya akan kali ini kalau tahun lalu saya bawa MTB, Koyako bawa gravel. Tahun ini saya akan bawa gravel, Koyako bawa MTB. Switch. Ya. Kewalik. Saya nanti bakal MTB-an. Jadi saya istilahnya saya akan gunakan event Duro ini ya kan. Ketepaan Rick untuk saya geber dengan MTB. Dan akan menjadi ajang di mana saya Anda tahu sendiri kan saya lagi belajaran MTB. Ya, saya akan karena 100 km loh rutenya Rick. Jadi dan itu multi terrain,
alangkah baiknya buat saya untuk belajar. Jadi saya kembali dari nol lagi, saya kepingin belajar dan merangkak menambah ilmu dengan MTB. Juga bagi yang pakai ban cubles ya hati-hati, perhatikan cubles silen Anda masih ada di dalam. Iya. Karena ada kemungkinan batu-batu padas yang ganas itu bisa merobek, nyokot. Ya, bukan hanya nyokot, Rik. Wis dicokot mana Dan juga yang ban cubles juga usahakan bawa ban dalam cadangan. Untuk apa backup. You never know ya, never know. Jadi kalau itu off-road itu unpredictable. Jadi kita harus bisa diprediksi di atas medan yang unpredictable. Jadi apapun sepeda Anda, pastikan Anda mempersiapkan seperti yang tadi dikatakan Erik. Bukan karena menakut-nakuti. Bukan. Karena ini memang 100 km dan rutenya nanti bakal beda. Ya. 100 km loh. Ya. Jangan dikira 100 km itu sama seperti Surabaya Pandaan PP 100 km. Lain. Enak, Rek. Jadi ini fondonya beda. Jadi gini. Kalau Anda jalan di aspal, sepanjang 100 km, ya gak apa-apa. Itu biasa. Nggak kaget. Iya. Tapi kalau Anda survive di off-road, sepanjang, nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin ini off-roadnya bisa 50-50 ya. Iya. Ya, 50-50 ya. 50-50. Saya sebenarnya saya nggak tahu sih. Ya, anggaplah. Rahasia juga mungkin ya. Kalau Anda bisa survive di off-road sepanjang 50 km. Wes 50 kilo. 50 km aja. Itu serasa Anda sudah mancal 200 kilo. Sudah membuktikan sendiri kan? Ya. Jadi ya wis itu nggak usah panjang lebar ya. Itu kalau, bagi yang memiliki penyakit khusus ya. Penyakit mungkin apa? Jantung atau apa. Jantung, hipertensi, ojo lali ngombe obat le isu. Atau sangu obat yang memang harus diminum rutin ya. Jadi jangan sampai terabaikan karena Anda juga harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Gitu. Jadi bawalah obat-obatan simpel kayak obat luka atau Stensoplas untuk luka-luka ringan itu Anda ada baiknya bawa. Dan saya akan coba untuk ngonten sebagus mungkin ya. Jadi ya saya akan bawa action cam terus ya itu. Kan banyak yang nggak tahu kalau saya bawa gravel kayak apa kelakuannya. Ini saya tunjukin. Siap, Rik. Kalau kau kan sudah ngeliat sendiri di depan mata. By the way itu video kemarin tuh apik ya, yang bus gitu. Itu sengaja, itu saya itu nemunya itu nggak sengaja, Rik. Karena Insta360 kan bisa gitu. Iya. Ya itu sebenarnya menarik itu. Itu kalau road bike kan biasa ya, tapi MTB kan luar biasa istilahnya. Jadi ya itu. Ya, intinya gini. Duro ini sebenarnya sebuah event yang bisa dikatakan unik dan seru. Seru banget. Iya. Ya, sayangnya teman kita yang satu sudah berpulang jadi tidak bisa menikmati padahal dia yang paling getol biasanya. Iya, benar. Ya kita enjoy lagi. Jadi mungkin kalau Anda ingin ikut ikut aja. Jadi saya ambil pengalamannya. Saya ingatkan lagi bila Anda ingin mendaftar segeralah karena kuotanya itu mengikuti kapasitas ferry. Kapal ferinya. Ya. Jadi kalau Anda sampai melebihi kuota, renango. Enggak. Getek. Getek. Terus biaya pendaftaran kalau beserta jersinya adalah 375.000, dapat respect, official jersey, ya, tiket kapal PP, makan siang, refreshment dan finisher medal. Itu makan siang yang lalu. Makanya itu. Ada pilihan itu lagi. Nggak tahu enak karena kita keluar atau memang enak. Tapi ya itu kalau sudah banyak kayak gitu, rasanya. Bagi Anda yang tidak mau mendapatkan jersinya pun boleh, karena itu akan mengurangi biaya pendaftaran banyak juga, yaitu 200.000. Ya, jadi 375 untuk komplit beserta jersey. Kalau tanpa jersey yaitu 200.000.
tanpa harus dipanjang-panjangin lagi. Kita berharap Anda berbondong-bondong segera daftarlah Duro part apa? Tri bahasa Prancis apa? Apa? Tua. Trois. A de tua. Bocone apa? Hah? Lho iki lho Duro part 3 ri. Nah, ya patri, tapi kalau ngikuti yang ngomongnya de itu ya pat tua. Trois. Ya wis lah. Part. Tua. Kayak sing hak. Ya, Duro Pak. 3. Wis Duro part 3 lah, wis enak lah. Telok. Ya wis ya oke telok. Ya, Duro. Duro. Siapa tahu Anda setelah menginjak tanah Madura mendadak Madura nggak tahu Iya, lagi. dan Anda mendadak senang sekali dengan rute-rutenya itu. Oh iya. Ya, apa? Di sana hati-hati ya kalau tanya ya toh untuk membedakan warna biru Ijo. ya. Kabeh Biru. dipukul ijo. Pokoknya biru. Kabeh biru. Iya wis. Loh, abang iku ijo, Rik. Angel. Ijo iku abang. Wis. Jadi Ya. selamat Oke. jumpa nanti Ya. dengan kita berdua Sampai ketemu di 25 Mei ya, jangan lupa. tanggal 25 Mei event Duro Yes. Part Telok. Part 3. Telok. Sampai ketemu. Terima kasih.